Assalamualaikum. Halo teman-teman, bagaimana kabarmu hari ini? Jangan lupa selalu semangat dan terus tersenyum ya. Nah, pada video kali ini, kakak akan menyampaikan sebuah materi yang berhubungan dengan liburan loh. Sebelum itu, kakak mau nanya nih, saat liburan tiba, manakah tempat yang ingin kamu kunjungi? Adakah di antara kamu yang ingin ke pantai atau ke pegunungan yang indah? Tentunya kedua tempat ini ingin kamu kunjungi kan? Karena keduanya memang sangat menarik untuk dikunjungi. Kita harus bersyukur kepada Tuhan karena kita masih bisa menikmati keindahan alam yang sangat luar biasa. Berbicara tentang pantai dan pegunungan, tahukah kamu bahwa pantai dan pegunungan itu yang ingin kamu kunjungi merupakan sebuah kenampakan alam loh. Kok bisa ya? Kenampakan alam itu apa sih? Kenampakan alam merupakan bentuk-bentuk bumi yang membentang luas. Dengan arti lain, kenampakan alam adalah segala sesuatu yang nampak di permukaan bumi atau alam. Nah, yang kamu pernah lihat itu adalah kenampakan alam. Bentuk kenampakan alam tersebut terdiri atas daratan dan perairan. Apa perbedaannya ya? Yuk kita cermati penjelasan berikut ini. Bentuk kenampakan alam yang pertama itu ada daratan. Daerah daratan merupakan bagian permukaan bumi yang berbentuk padat dan tidak digenangi air. Kenampakan alam daratan yang ada di Indonesia diantaranya adalah dataran rendah, dataran tinggi, gunung, pegunungan, dan bukit. Nah, untuk mengetahuinya, kita bahas yuk satu-satu. Nah, bentuk kenampakan alam daratan ini yang pertama itu ada dataran rendah. Dataran rendah adalah wilayah darat yang luas yang memiliki ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Dataran rendah umumnya dialiri oleh sungai-sungai yang besar dan panjang. Pada peta, dataran rendah diberi tanda warna hijau. Biasanya terletak di tepi pantai dan daerah-daerah sekitar sungai yang banyak digunakan untuk permukiman penduduk. Nah, yang termasuk dataran rendah ini seperti kota Jakarta, Surabaya, dan Padang. Contoh yang kedua yaitu ada dataran tinggi. Dataran tinggi adalah daerah dataran yang terbentang luas dan terletak ketinggian lebih dari 200 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi ini dikelilingi oleh pegunungan. Tidak hanya dataran rendah, dataran tinggi pun banyak digunakan untuk pemukiman penduduk. Namun, tidak sebanyak dataran rendah. Selain itu, digunakan juga untuk perkebunan teh, kopi, dan sayuran. Nah, contoh dataran tinggi yang ada di Indonesia seperti dataran tinggi Karo di Sumatera Utara dan dataran tinggi Dieng di Jawa Tengah. Contoh kenampakan alam daratan yang ketiga yaitu ada gunung. Gunung merupakan daerah yang menonjol lebih tinggi dibandingkan daerah sekitarnya. Gunung terlihat menjulang dan dibatasi oleh lereng. Bagian tertingginya dinamakan puncak gunung dan bagian terendahnya dinamakan kaki gunung. Gunung ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu gunung berapi atau aktif yang bersimbol segitiga merah pada peta dan gunung tidak berapi atau mati yang mana bersimbol segitiga hitam pada peta. Nah, keduanya ini sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia seperti perkebunan, sarana rekreasi, olahraga, dan tempat peristirahatan atau kemah. Adapun contoh gunung yang ada di Indonesia seperti Gunung Krakatau yang ada di Lampung, Gunung Semeru di Jawa Timur, dan Gunung Rinjau di Nusa Tenggara Barat. Contoh keempat itu ada pegunungan. Pegunungan adalah kumpulan dari beberapa gunung di satu wilayah yang saling menyambung. Biasanya, pegunungan memiliki ketinggian lebih dari 600 meter di atas permukaan. Dalam peta, pegunungan berwarna oranye sampai coklat tua. Nah, di Indonesia ini ada beberapa pegunungan yang terkenal loh. Nah, diantaranya itu ada Bukit Barisan yang ada di Sumatera, terus Pegunungan Dieng di Jawa Barat,
Pegunungan Kendeng di Jawa Timur, dan Pegunungan Sudirman di Papua. Contoh kelima yaitu ada bukit. Bukit merupakan daerah yang menonjol lebih tinggi dibandingkan daerah sekitarnya. Nah, ini hampir sama dengan gunung, hanya saja tidak setinggi gunung. Bukit memiliki ketinggian sekitar 600 meter di atas permukaan laut. Tidak hanya kenampakan alam lainnya, bukit juga dapat digunakan untuk wisata karena memiliki pemandangan yang indah. Selain itu, digunakan juga untuk lahan pertanian loh. Nah, contoh bukit yang ada di Indonesia itu seperti Bukit Asa yang ada di Bali dan Bukit Teletabis yang ada di Jawa Timur. Setelah kita tadi mendengar penjelasan tentang bentuk kenampakan alam daratan, nah sekarang kita akan membahas tentang bentuk kenampakan alam yang kedua, yaitu berupa perairan. Apa aja sih yang termasuk ke perairan? Nah, yang pertama itu ada pantai. Pantai adalah daerah perbatasan antara laut dengan daratan. Pantai memiliki ketinggian hanya 1 meter di atas permukaan laut. Daerah-daerah pantai biasanya dimanfaatkan sebagai daerah kunjungan wisata dan olahraga. Nah, contohnya seperti Pantai Kuta yang ada di Bali, Pantai Parangtritis di Yogyakarta, dan banyak lain. Yang kedua yaitu ada laut. Laut merupakan kumpulan air asin dalam jumlah banyak dan menggenangi tempat yang luas. Laut lebih sempit dari samudera. Bahkan, laut dapat dikatakan sebagai bagian dari samudera yang berbatasan langsung dengan daratan. Indonesia disebut sebagai negara maritim karena 2/3 wilayahnya itu berupa perairan. Adapun contoh beberapa laut yang terkenal di Indonesia yaitu adalah Laut Jawa dan Laut Sulawesi. Yang ketiga itu ada selat. Selat merupakan kenampakan alam yang berupa perairan sempit antara dua pulau yang saling berdekatan. Misalnya, Selat Melaka terletak di antara Pulau Sumatera dan Semenanjung Malaysia. Nah, yang contoh keduanya itu ada Selat Sunda, di mana Selat Sunda ini letaknya itu di antara Pulau Jawa dan Pulau Sumatera, dan banyak lagi. Dan contoh perairan yang keempat itu ada danau. Danau merupakan genangan air yang amat luas dan dikelilingi oleh daratan. Berdasarkan cara terbentuknya, danau dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu ada danau alam dan danau buatan. Danau alam merupakan danau yang terbentuk karena peristiwa alam, contohnya Danau Toba di Pulau Sumatera. Sedangkan danau buatan adalah danau yang dibuat oleh manusia, misalnya dengan cara membendung air sungai. Danau buatan ini lebih sering disebut dengan waduk. Nah, contohnya yang ada di Indonesia yaitu Waduk Gajah Mungkur yang ada di Monogiri, yang mana merupakan bendungan dari aliran Sungai Bengawan Solo. Dan contoh yang kelima itu ada sungai. Sungai adalah aliran air yang besar. Dengan arti lain adalah tempat aliran air yang secara alami mengalir dari hulu ke muara. Indonesia memiliki banyak sekali sungai. Sungai ini tentunya memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Contohnya untuk sarana transportasi, terus PLTA, pengairan, dan sebagainya. Nah, adapun beberapa sungai yang ada di Indonesia yaitu seperti Sungai Musi yang ada di Sumatera, Sungai Kapuas di Kalimantan, Sungai Bengawan Solo di Pulau Jawa, dan banyak lagi. Itulah macam-macam kenampakan alam yang ada di Indonesia. Kita sebagai warga negara Indonesia harus selalu bangga atas kekayaan alam yang kita miliki. Kita tidak boleh merusaknya, akan tetapi kita harus merawatnya dengan sebaik mungkin. Nah, mungkin cukup sekian yang kakak sampaikan mengenai kenampakan alam di Indonesia ini. Semoga dapat dimengerti ya. Salam anak hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.